Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang masih diberikan, dan saya juga mengucap syukur kepada Tuhan buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang masih bisa berbicara dan masih bisa ingin memberitakan firman Tuhan. Saat ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang makanan. Untuk itu boleh saya izinkan saya untuk share screen. Judul daripada firman Tuhan kali ini adalah hidup sehat. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang sudah Kau berikan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan tentang hidup sehat. Hamba tidak pandai berbicara, tapi kiranya Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami orang berusaha ini, urapi kami dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sekali lagi saya katakan shalom. Firman yang saya bawakan tentang hidup sehat. Siapa sih yang tidak ingin sehat? Siapa yang tidak mau sehat? Atau siapa yang mau sakit-sakitan? Siapa yang mau mengeluarkan banyak biaya untuk demi kesehatannya? Untuk itu kenapa ada kata yang berharga? Kesehatan sangat berharga dan harus dijaga. Zaman sekarang ini, zaman COVID, semua orang selalu berusaha untuk hidup sehat. Yang dahulu perilaku buruknya banyak, yang dulu melaksanakan pola hidup yang kurang baik, sekarang semua sudah mulai beralih 180 derajat. Sudah mulai bersih, sudah mulai sering olahraga, menjaga makanannya, banyak sekali yang dijaga. Nah, itulah kenapa pentingnya hidup sehat. Kita sama-sama akan pelajari bagaimana sih hidup sehat menurut Alkitab. Next. Ada satu jalan kebenaran dan hidup. Siapakah itu? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Kita sama-sama tahu yang kita imani sebagai orang Kristen, bahwa umat Kristen ada satu jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah satu-satunya jalan kita menuju kepada Tuhan, menuju kepada surga. Boleh next? Dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Inilah satu kondisi yang diinginkan oleh Tuhan terhadap kita sebagai umat-umatnya, yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Bagaimana keadaan yang diinginkan oleh Tuhan, bagaimana kondisi kita yang diinginkan oleh Yesus, yaitu kita sehat-sehat, baik-baik, dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Bukan tentang dalam kondisi finansial ataupun dalam kondisi kerohanian, tapi dikatakan segala sesuatu berarti mencakup keseluruhan, yang artinya stabil ataupun sama semuanya. Inilah kondisi yang diharapkan Tuhan kepada kita sekarang ini. Tapi kenyataannya, bagaimana kita sekarang ini? Bagaimana kondisi kita sekarang ini? Apakah kita benar-benar baik-baik saja? Atau justru sebaliknya? Apakah kita sekarang sehat-sehat saja? Atau justru sebaliknya? Saya dan masing-masing kita lah yang mengetahui hal tersebut. Tapi kita sama-sama belajar, kita selalu berusaha untuk selalu, kalau boleh, hidup dalam baik-baik dan sehat-sehat saja. Boleh next? Lanjut slide-nya. Nah, isu soal makanan. Banyak sekali, kalau kita berbicara tentang sehat, pasti berhubungan dengan makanan. Itu sudah pasti ya. Tentang makanan, apa yang dimakan, makanan mana yang baik, makanan mana yang sehat, makanan mana yang mahal, mana yang murah, mana yang enak, mana yang tidak enak. Banyak sekali orang memperbincangkan tentang makanan. Bahkan sekarang banyak sekali restoran-restoran baru, rumah-rumah makan baru yang ada di Indonesia ini. Atau sekarang saya di Medan, banyak sekali sekarang tempat-tempat makan yang baru. Entah itu burger, entah itu kebab, entah itu nasi goreng, mie, banyak sekali sekarang tentang makanan. Kenapa? Karena orang membutuhkan makanan. Pagi, siang, ataupun malam, orang membutuhkan makanan. Tubuh kita juga butuh makanan, butuh asupan gizi. Oleh karena itu, semua orang perlu dan senang sekali dengan makanan. Itu banyak sekali isu-isu tentang makanan. Boleh next? Ada yang mengatakan tidak ada yang haram.
Lanjut. Dalam 1 Timotius 4 ayat 4. Next. 1 Timotius 4 ayat 4. Saya bacakan. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan sesuatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi dalam 1 Timotius 4 ayat 4 dikatakan, semua yang diciptakan Allah itu baik, suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur ataupun dengan ucapan terima kasih. Ini adalah salah satu isu tentang makanan tadi, tidak ada yang haram. Apakah benar tidak ada yang haram? Apakah ini berbicara tentang haram untuk dimakan? Kita sama-sama akan pelajarinya. Next. Dalam ayat 3, mereka melarang orang kawin. Mereka melarang makanan yang diciptakan Tuhan. Ayat 3, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Boleh next? Lalu, apa makanan yang diciptakan Tuhan? Tadi dikatakan melarang kawin, lalu melarang orang, kita bukan bicara tentang kawin ya, tentang makanan tadi, lalu melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Lalu, apa makanan yang diciptakan Tuhan? Boleh next? Lanjut. Nah, kita sekarang akan belajar tentang tentang makanan-makanan. Nah, tentang makanan yang diciptakan oleh Tuhan. Ada beberapa kelasnya. Ini adalah kelas 1 atau kelas yang pertama. Boleh next? Untuk Adam dan Hawa di Taman Eden, Kejadian 1 ayat 29. Lanjut. Kejadian 1 ayat 29 saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi dikatakan makanan kelas 1 adalah biji-bijian dan buah-buahan. Nah, buah-buahan yang berbiji. Ada apel, ada jeruk, ada pepaya, pisang, banyak sekali. Buah-buahan ini adalah semua buah-buahan adalah makanan kelas 1 yang diciptakan ataupun yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai manusia. Terutama saat itu adalah kepada Adam dan Hawa. Lanjut. Buah-buahan dan biji-bijian. Next. Next. Tadi makanan kelas pertama, sekarang makanan kelas 2. Next. Untuk manusia, Kejadian 3 ayat 18. Next. Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Nah, jadi ini adalah makanan kelas 2, yaitu adalah sayur-sayuran. Ini setelah manusia jatuh ke dalam dosa dalam Kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa setelah memakan makanan buah daripada buah tentang di pohon pengetahuan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka diberikanlah sayur-sayuran kepada manusia, kepada Adam dan Hawa, yaitu tumbuh-tumbuhan yang ada di padang. Dan makanan kelas 3, dan tadi makanan kelas 1, kita sudah belajar yang 1 adalah buah-buahan dan biji. Kelas 2 adalah tumbuh-tumbuhan yang ada di padang atau sayur-sayuran. Sekarang kita masuk pada makanan kelas 3. Apa itu? Next. Kejadian 9 ayat 3. Saya akan bacakan. 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, jadi ini menjadi makanan kelas 3 tentang binatang, yaitu hewan. Nah, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Apakah benar segalanya? Apakah benar semua yang hidup akan menjadi makanan kita sebagai manusia? Mari kita pelajari di slide-slide berikutnya. Next. Sejak kapan manusia diizinkan Tuhan makan daging? Tadi di sini
di Kejadian 9 baru Tuhan izinkan segala makanan yang bergerak dibolehkan oleh Tuhan. Jadi sejak kapan? Next. Dalam Kejadian 7 ayat 2 dan 8, Kejadian 7 ayat 2 dan 8, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Ayat 8, dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Nah, jadi yang haram 1 pasang, yang tidak haram 7 pasang. Jadi ini adalah kata yang pertama kali muncul tentang haram dan tidak haram dalam Alkitab, yaitu pada peristiwa air bah ataupun tentang Nuh yang berkhotbah selama 120 tahun untuk mengajak orang-orang masuk dalam bahtera. Karena Tuhan akan mendatangkan air bah pada mereka. Ketahuilah Bapak Ibu, orang-orang pada zaman Nuh adalah orang-orang yang kuat, masih orang-orang yang raksasa, orang-orang yang besar. Mereka adalah orang-orang yang memiliki intelijen tinggi atau orang-orang yang pintar, dan mereka adalah orang yang sehat-sehat. Dan Bapak Ibu tahu, di sini sebelum masuk ke dalam bahtera, Tuhan izinkan Nuh memasukkan 1 pasang yang haram dan 7 pasang yang tidak haram. Nah, kenapa lebih banyak yang tidak haram? Dan kenapa hanya 1 pasang yang haram? Nah, jadi tapi ketahui Bapak Ibu, kenapa Allah ingin membumi hanguskan bumi saat itu dengan air bah, ingin menghancurkan bumi dengan segala isinya, karena kemerosotan moral, karena manusia saat itu sangat jahat, dan hanya Nuh yang dilihat Tuhan, yang masih dapat dipercaya. Sebenarnya bukan hanya Nuh, masih ada beberapa yang lain, tapi mereka sudah meninggal terlebih dahulu sebelum air bah muncul. Nah, dan Tuhan masih izinkan di sini, Tuhan belum izinkan, tapi izinkan setelah air bah. Baru Nuh memakan makanan yang haram dan memakan makanan yang tidak haram, ataupun yang halal. Nah, tapi orang-orang pada zaman itu, Bapak Ibu tahu, mereka sudah memakan terlebih dahulu daging, sudah terlebih dahulu memakan hewan-hewan yang bergerak, dikatakan. Sebelum Tuhan izinkan, itulah Tuhan sangat marah sebenarnya kepada manusia pada saat itu. Karena mereka sudah melanggar perintah Tuhan, karena Tuhan belum izinkan saat itu. Jadi masih dikatakan dosa. Nah, jadi itulah menjadi salah satu dosa yang Tuhan tidak senangi pada orang-orang yang hidup pada zaman Nuh. Boleh next. Kepada keturunan Abraham, bangsa Israel, Imamat 11 ayat 1 sampai 23. Saya akan bacakan. Imamat 11 ayat 1 sampai 23. Ini berbicara tentang binatang yang haram dan yang tidak haram. Oh ya, tadi saya katakan kenapa 7 pasang yang tidak haram dan kenapa yang haram 1 pasang. Bapak Ibu tahu, selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, Nuh berada di bahtera bersama istri dan 3 anaknya dan 3 mantunya, yang total 8 orang. Kira-kira apa makanan mereka selama hidup di bahtera? Bapak Ibu tahu apa makanan mereka? Ya, mereka memakan daging itu sendiri. Tuhan sudah izinkan sejak mereka dalam bahtera. Mereka memakan makanan yang tidak haram, oleh karena itu 7 pasang yang tidak haram, supaya banyak persediaan mereka hidup selama di bahtera dan tetap terlestarikan setelah mereka kembali ke tanah, kembali ke daratan. Nah, dalam kitab Jalai di Imamat 11, di sini muncul lagi tentang haram dan tidak haram. Dan ada jenis-jenisnya, tentang binatang yang hidup di darat, di laut, maupun di udara. Lanjut. Imamat 11 ayat 1 sampai 3. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Itu Imamat 11 ayat 3. Ini tentang binatang yang berkaki 4. Nah, apa saja tuh? Ada sapi, ada anjing, ada babi, ada kambing, ada kuda, ada rusa, banyak sekali binatang yang berkaki 4. Nah, tapi bukan semuanya boleh dimakan. Di sini dikatakan sangat jelas, yang berkuku belah dan yang itu kukunya bersela panjang dan yang memamah biak. Kita ambil contoh, ini ada gambar ada sapi. Sapi, iya dia berkuku belah. Kukunya berbelah ya.
dan dia memamah biak. Memamah biak itu kita sudah pelajari dulu di bangku sekolah, yaitu dia mengunyah makanannya, masuk ke dalam perut, dia simpan dalam perut, lalu dia keluarkan kembali, dan dia kunyah-kunyah kembali dalam mulutnya. Seperti itu proses memamah biak. Kita lihat sapi. Sapi dia berkuku belah, dan dia memamah biak. Kalau dia sudah masuk dalam dua kategori ini, berarti dia termasuk dalam binatang yang tidak haram. Nah, binatang yang tidak haram artinya boleh dimakan. Artinya itu adalah makanan. Boleh next? Boleh lanjut? Lanjut. Nanti saya katakan binatang berkaki empat, berkuku belah, dan memamah biak. Boleh lanjut slide-nya? Imamat 11 ayat 4 sampai 8. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta karena memang bermamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga pelanduk karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sudah sangat jelas dikatakan di sini tentang binatang berkaki empat yang tidak boleh dimakan, yaitu adalah tadi dikatakan kalau dia tadi seperti saya katakan, harus ada dalam dua kategori. Yang pertama adalah berkuku belah, yang kedua memamah biak. Kalau salah satunya ini tidak ada, misalnya dia hanya berkuku belah, tadi sini dikatakan seperti unta, tapi tidak memamah biak, berarti tidak boleh. Seperti kelinci, dia memamah biak, tapi tidak berkuku belah karena kukunya ada banyak, tidak boleh. Salah satu tidak ada, berarti tidak boleh. Sama juga seperti B2 ataupun babi. Dia memang berkuku belah seperti di gambar ini, tapi dia tidak memamah biak, berarti tidak boleh dimakan. Ini bukan saya yang katakan, bukan saya katakan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tapi Tuhan yang katakan dalam buku Imamat 11 ayat 4 sampai 8. Dan kita sebagai orang Kristen kita harus mengamini hal tersebut. Lanjut. Boleh lanjut slide-nya? Imamat 11 ayat 9 sampai 12. Ini adalah tentang binatang yang hidup di air. Saya akan bacakan. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Next. Binatang yang hidup di air ada juga dua jenisnya. Dua kategori, bersirip dan bersisik. Nah, sama seperti binatang berkaki empat tadi, harus ada dua jenis ini, dua kategori ini, bersisik dan bersirip. Jikalau salah satunya ini tidak ada, berarti dia termasuk dalam binatang yang haram atau tidak boleh dimakan. Next. Boleh next. Oh, tadi sebelumnya boleh balik sebelumnya. Nah, ada banyak sekali ya hewan-hewan yang hidup dalam air, entah itu air tawar ataupun air asin, di danau ataupun di laut, ataupun di sungai. Salah satu contohnya mungkin ikan lele. Sebelumnya ikan nila. Dia bersisik dan dia bersirip. Sisik itu kita semua tahu ya, sisik itu yang ada di tubuh ikan dan sirip tempat dia berenang. Dia ada sisiknya,
dan ada siripnya. Kalau sudah masuk dalam dua kategori ini, berarti boleh dimakan ataupun tidak haram. Nah, contoh lagi, bagaimana dengan ikan lele? Ikan lele dia dia bersirip tapi tidak bersisik. Ya, dia licin ya, tidak ada sisiknya. Berarti dia hanya memenuhi satu kategori, yaitu bersirip. Apakah boleh dimakan? Dengan peraturan yang tadi berarti tidak boleh. Berarti termasuk dalam binatang yang haram. Berarti bukan makanan. Karena yang haram itu bukan makanan, kecuali tidak haram, boleh dimakan. Berarti itu ada disebut makanan. Nah, bagaimana dengan seafood ataupun hewan-hewan laut yang ada di laut di air asin? Bagaimana dengan kerang? Bagaimana dengan udang? Bagaimana dengan kepiting? Bagaimana dengan cumi-cumi? Apakah hewan-hewan tersebut bersisik? Apakah bersirip? Tidak. Berarti dua-duanya tidak masuk kategori. Kecuali udang. Udang bersirip. Ada siripnya, tapi tidak bersisik. Dia bersisik, tapi tidak bersirip. Berarti tidak boleh. Bagaimana dengan kerang, kepiting, cumi-cumi, gurita yang saya sebutkan tadi? Apakah boleh dimakan? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Tidak, tidak boleh. Karena tidak bersisik dan tidak bersirip. Berarti tidak boleh. Ya kan? Nah, memang benar tadi dikatakan segala yang diciptakan Tuhan itu baik. Bahkan Tuhan katakan dalam Kejadian 1, setiap akhir penciptaan Tuhan selalu mengatakan segala sesuatu yang dilihat itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, jadilah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari keenam, dan hari ketujuh adalah hari Sabat. Baik. Tapi bukan berarti semua yang baik itu boleh dimakan. Tuhan juga izinkan. Tuhan juga izinkan mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Kira-kira seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Boleh next? Boleh next tadi tentang unggas. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kesalahan sedikit. Boleh slideshow, tolong. Nah, sekarang kita berbicara tentang unggas. Imamat 11 ayat 13 sampai 23. Boleh next? Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung, janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Ini ada beberapa jenis, ada burung raja wali, ering janggut, elang laut, elang merah, elang hitam, menurut jenisnya. Banyak sekali di sini ya. Burung unta, burung hantu, camar, dan elang menurut jenisnya. Burung pungguk, burung pedendang air, dan burung hantu besar. Banyak jenisnya. Dan ayat 21. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap, dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya, untuk melompat di atas tanah. Jadi yang pertama, kategorinya punya paha di sebelah atas kakinya. Dia punya paha ya, punya paha. Kita tahu paha itu di atas betis kaki. Lanjut, next. Boleh next. Selainnya, ini binatang yang merayap ya. Selainnya, binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Jadi yang berayap itu adalah kejijikan ya. Dikatakan Alkitab. Bukan saya yang katakan. Yang merayap bersayap berjalan dengan kaki empat adalah kejijikan. Lanjut. 1 Timotius 4 ayat 4, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi tadi kita bicara tentang unggas sedikit. Kalau tentang binatang yang ada paha, kalau tadi katakan banyak sekali sini jenis-jenis yang tidak boleh, ada elang, burung gagak, burung unta, burung hantu, burung camar, burung ering, burung ranggung, dan yang terakhir dikatakan ada kelelawar. Karena mereka tidak punya paha di sebelah atasnya. Mereka langsung kaki gitu, seperti itu ya. Kita boleh nanti kita cek masing-masing di Google ataupun kita lihat sendiri. Kalau seperti yang boleh, itu seperti burung pipit,
itu dia punya paha ya di atasnya ya. Jadi itu boleh dimakan. Bagaimana dengan yang merayap? Segala yang merayap tidak boleh dikatakan ya. Itu seperti semut, seperti kalajengking, lipan, lipas, banyak sekali ya. Itu adalah kejijikan bagi muka Tuhan. Dan orang yang melihatnya pun mungkin sudah jijik dan tidak selera untuk memakannya. Tapi banyak sekali orang yang melenceng daripada perkataan firman Tuhan dan mencoba-coba dan memakannya. Itu adalah kejijikan bagimu, Tuhan katakan. Nah, kita masuk dalam ini. Segala yang diciptakan Allah itu baik, seperti saya katakan, dan tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Next. 1 Timotius 4 ayat 5. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah, ini menarik ya. Lanjut. Boleh next. Kejadian 9 ayat 3 sampai 5. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Nah, jadi dikatakan kalau bicara tentang daging juga yang boleh pun dimakan, yang sudah termasuk yang halal, harus yang masih ada nyawanya, yang ada darahnya. Itu jangan kau makan. Jadi kita tidak boleh makan darah. Darah itu kalau kita dalam kesehatan, banyak sekali penyakit di dalam darah tersebut, darah-darah hewan. Banyak sekali virus-virus di dalamnya. Tapi banyak sekali orang, ini seperti saya katakan tadi, melenceng. Ingin coba-coba memakan darah. Ada yang mengatakan enak. Saya juga tidak tahu kenapa ada orang mengatakannya enak ya. Ya, tapi itulah Tuhan katakan jangan, karena darah itu ada nyawa. Dan siapa yang memakan darah, Tuhan akan menuntut nyawa sesamanya, dikatakan. Boleh lanjut? Jangan makan darah, Imamat 17 ayat 14. Darah adalah nyawa segala makhluk hidup, ini yang saya katakan tadi. Boleh lanjut? Boleh next? Boleh next? Ulangan 17 ayat 14. Karena darah itulah nyawa segala makhluk, sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Jadi bukan hanya darah beberapa hewan, tapi manusia juga. Jangan dikatakan segala makhluk, berarti berkaki empat, hewan berkaki empat, berkaki dua, apapun itu yang ada di udara, di air, janganlah kita makan darahnya. Lanjut. Allah membatasi yang dimakan. Allah juga tahu mana keperluan kita. Allah juga tahu mana yang terbaik bagi saya dan bagi saudara. Bukan semuanya boleh dimakan, tapi Tuhan membatasi karena Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita. Karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Apa kita meragukan kekuasaan Allah tersebut? Boleh lanjut next slide-nya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Ulangan 14 ayat 2 dan 3. Jadi ulangan 14 ini berbicara juga tentang binatang yang halal dan binatang yang haram dan tidak haram. Jadi Tuhan katakan segala yang haram itu adalah kekejian. Berarti jika kita makan itu adalah kekejian. Kita sebagai umat Tuhan, dikatakan umat yang kudus, harus menjaga juga makanan kita. Boleh next? Jangan merokok. Jikalau seseorang merokok, maka besar kemungkinan akan mengidap penyakit berikut ini. Penyakit jantung, emfisema, susah bernapas, serangan otak, peredaran darah tidak baik, kanker karena pendek nafas, kelahiran prematur, atau kematian. Tuhan juga
tidak senang dengan umat yang merokok. Kenapa? Karena kita tahu merokok membunuhmu, merokok juga tidak baik bagi kesehatan. Berarti Tuhan juga melarang kita dalam hukum ke-6, dalam Keluaran 20, jangan membunuh. Kalau kita membunuh diri kita sendiri juga, itu adalah salah satu pelanggaran juga. Oleh karena itu, jika kita masih merokok, kalau boleh pelan-pelan kita coba hentikan. Next. Jangan minum minuman keras. Alkohol bersifat memperdaya. Siapa yang mencobanya dan membiasakan untuk meminumnya akan mendapatkan akibat yang memperdaya orang itu sendiri, yang ujungnya membawa kepada kematian. Ini mau sifat candu ya. Jadi jangan coba-coba saudara-saudara, karena tidak baik bagi kesehatan. Amsal 20 juga mengatakan, minuman keras adalah peribut, anggur adalah pencemooh. Jadi jangan sekali-sekali ya Bapak Ibu ya. Boleh next. Akan ke surgakah para pemabuk? Next. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Tuhan katakan saya pemabuk tidak masuk. Memang bukan saya mengatakan, saya tidak ada hak untuk menghakimi. Tapi Alkitab yang mengatakan ya Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan saja. Boleh next? Next. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Amsal 23 ayat 31. Jangan tergoda saudara-saudara sekalian, karena sangat menarik warnanya memang ya. Lanjut. Satu Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tubuh kita ini adalah bait suci yang hidup, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi kita harus jaga, kita harus jaga baik-baik tubuh kita dengan memakan makanan yang Tuhan izinkan, meminum minuman yang Tuhan izinkan, minum-minuman yang sehat, bukan seperti yang tadi sudah kita sebutkan tadi, tapi mari kita coba jaga diri kita, karena diri kita ini bukan punya kita, tapi adalah milik Tuhan untuk kita jaga. Boleh next? Satu Korintus 3:17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi katakan bahwa jangan membunuh, jangan mencemarkan. Berarti kita juga termasuk membinasakan. Jadi jangan sekali kita termasuk orang yang membinasakan, karena itu adalah tidak baik. Boleh next? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Next. Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi, Tuhan juga memberitakan kepada kita, Tuhan tahu yang mana yang baik. Inilah contohnya. Boleh next? Yesus memanggil kita kembali untuk sehat. Jadi Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita, Yesus memanggil kita untuk hidup sehat sesuai Alkitab. Next. Jadi Bapak Ibu, jadi kesimpulannya adalah Tuhan memanggil kita untuk hidup sehat sesuai Alkitab. Tuhan juga senang umat Tuhan itu hidup sehat dan baik-baik saja. Memang semua itu baik, tapi bukan berarti baik untuk dimakan, tapi baik sebagai ciptaan, suci, dikuduskan Tuhan sebagai ciptaan. Jadi Bapak Ibu, marilah kita bijaksana dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukan dengarkan perkataan kita sendiri, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan. Kiranya Tuhan memberkati kita
Dan kiranya apa yang sudah didengarkan ini bisa menjadi berkat bagi saya dan juga bagi saudara-saudari yang mendengarkannya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan bisa kami ingat dan kami hidupkan dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni kami orang berdosa ini, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom.